Si Nara itu makin kesini tuh makin gak tahu malu. Sudah ngerebut suami orang, sudah berzenong, tapi masih aja dia bilang atau mengancam istri Sa dan suruh istri Sa berobat jalan. Melalui podcast Maya Estianti, Wardah Tina Mawa istri Sa Insanul Fahmi mengungkap fakta mengejutkan yang membantah klaim Inara Rusli sebagai korban penipuan. Mawa menegaskan Inara sudah mengetahui status pernikahan Fahmi dan tidak menunjukkan penyesalan saat menjalin hubungan. Mawa merasa tindakan Inara dan Fahmi seolah hal biasa tanpa memikirkan perasaan Mawa sebagai istri Sa yang memiliki anak. Mawa yang sempat mencurigai hubungan mereka pada Oktober 2025 bahkan sempat meminta maaf karena berburuk sangka sebelum akhirnya bukti hubungan itu muncul. Di tengah permintaan maaf Mawa, Inara disebut justru membalas dengan kata-kata sarkastik dan mengancam. Inara diduga menantang Mawa mengatakan bahwa jika mereka berjodoh maka Fahmi pasti sudah bukan suami orang. Lebih parah lagi, Inara menyarankan Mawa untuk berobat jalan agar tidak membuat keluarga muak atau merasa insecure. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Mawa yang merasa ditipu total, terutama setelah mengetahui bahwa hubungan dan bukti video Inara dan Fahmi sudah terjadi sejak Agustus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Si Nara itu makin kesini tuh makin gak tahu malu. Sudah ngerebut suami orang, sudah berzenong, sudah video tersebar kemana-mana, tapi masih aja dia bilang atau mengancam istri Sa dan suruh istri Sa berobat jalan. Ini berarti ya kan, dia memikirkan kalau si Mawa ini tuh sakit atas kasus ini. Ya, si Mawa ini sakit karena sudah melaporkan suaminya dan si Inara ini ke polisi. Dia berpikir seperti itu, makanya dia suruh si Mawa ini untuk berobat jalan. Kok bisa gitu? Ada perempuan pelakor yang seberingasnya seperti dia ini, mana sudah public figure. Ya Allah, makin kesini makin kesono aja si Inara ini. Sudah pakai jilbab sepanjang gorden, nanti kalau disentil jilbabnya alasannya nggak usah bawa-bawa jilbab. Seharusnya kalau sudah berjilbab. Siapa suruh nikah diam-diam? Siapa suruh nikah ngumpet, nikah siri sehingga orang tidak tahu? Saya pun tidak tahu. Dan akhir yang terjadi antara Inara Rusli dan suaminya karena nikah siri itu, yaitu Insan Fahmi, itu memukul balik keduanya. Sementara Vicky Naki dan istrinya yang orang Pangandaran itu, Tiana, terus itu di luar dugaan, undangannya 200, dia melakukan cara yang sangat sophisticated, bukan mengundang TV tapi melakukan live streaming dan kemudian di-upload, repost oleh simpatisan mereka sehingga jadilah kabar tasyakur bin nikmah itu, pernikahan itu mendunia kelima benua. Dan itulah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kenapa sekarang Inara Rusli banjir air mata sementara suaminya merengek-rengek tidak mau diceraikan oleh Inara Rusli yang merasa tertipu karena mereka menikah diam-diam dan jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana perkawinan itu haruslah disebarluaskan sebagai kabar gembira, sebagai tasyakur bin nikmah. Sayyidi Pramuko, tukang donat dari Parung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, logika kayak gini yang sering banget bikin kita tuh salah kaprah ya. Virgon yang punya rumah, Virgon punya akses ke CCTV ya. Berarti Virgon berhak dong atas semua yang terjadi di dalam rumah. Tidak sesederhana itu ya. Jadi disclaimer dulu ya, apa yang kita sampaikan ini adalah dugaan ya. Dan ini bukan sedang membahas perselingkuhan ya. Bukan sedang membahas cilap-celup ataupun heho-heho. Ini soal hak privasi.
Dan ini ranah hukum yang beda kelas pembahasannya. Sekarang mari kita luruskan logikanya ya. Punya rumah tidak sama dengan punya hak penuh ya merekam semua aktivitas makhluk yang ada di dalamnya. Jadi kepemilikan fisik benda ya tidak otomatis memberikan hak untuk menembus privasi orang lain. Jadi begini analoginya ya. Kalau kamu punya mobil terus orang nebeng di mobil kamu ya, apakah kamu boleh memasang kamera diam-diam ya di bawah jok untuk mengintip bagian tubuh orang itu? Kan tentu tidak ya. Jadi kepemilikan barang tidak menghapus hak privasi manusia. Jadi sahabat cendol, CCTV yang sudah terkoneksi ke perangkat Virgon ya dari awal itu tetap punya batas hukum. Setiap rumah tangga itu punya konsep yang namanya ruang bersama dan ruang privat ya. Ruang bersama misalnya itu ruang tamu, halaman ya, umumnya tidak masalah kalau dipantau ya. Kemudian ada juga yang namanya ruang privat, misalnya kamar tidur, kamar mandi, ini masuk wilayah yang dilindungi. Dan yang paling penting, setiap orang yang direkam itu harus tahu bahwa mereka direkam ya. Ini prinsip dasar dalam Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi walaupun akses CCTV itu sudah ada sejak lama ya, kalau kemudian digunakan untuk tujuan lain ya, misalnya memonitor kehidupan pribadi mantan istri ya, memindahkan rekaman ke pihak ketiga, atau menjadikan rekaman privat sebagai alat bukti tanpa izin si pemilik privasi. Ingat ya, pemilik privasi, bukan pemilik rumah ataupun pemilik CCTV. Maka di situ letak potensi pidananya. Jadi intinya begini ya, hak akses itu tidak sama dengan hak memanfaatkan konten sesuka hati ya, atau penguasaan data ya, tidak sama dengan kepemilikan hukum atas privasi orang lain. Ketika rumah sudah tidak lagi ditempati bersama ya, hak privasi penghuni baru mengalahkan hak akses lama. Dan ketika rekaman diserahkan ke pihak ketiga ya, apalagi untuk urusan privat, ini membuka potensi pelanggaran privasi. Kemudian perolehan data elektronik tanpa hak, penyalahgunaan akses, bahkan pidana ITE ya, jika terjadi pemindahan data tanpa persetujuan. Jadi jawabannya, walaupun CCTV sudah terkoneksi dari awal ya, bukan berarti pemilik sebelumnya boleh mengintip, boleh merekam, atau menyebarkan aktivitas personal yang kini tinggal di sana ya. Sifatnya tetap ranah privat, harus ada batasnya. Sudah seharusnya Inara Rusli itu minta maaf kepada Mawa gitu loh. Ya, Inara Rusli harus minta maaf kepada Mawa. Nah, di sini yang saya lihat itu Inara Rusli dia malah minta maaf kepada brand ambasadornya, atau yang mengiklankan dia, atau yang mempekerjakan dia dalam hal produk dan iklan. Ya, malah minta maaf kepada mereka. Jadi dari sini dapat saya lihat bahwa Inara Rusli itu lebih takut kehilangan pekerjaannya daripada dia harus minta maaf ke Mawa dan anak-anak Mawa itu sendiri. Ya, begitupun suami dari Mawa ini, si Fahmi, dia malah lebih memilih minta maaf kepada Inara Rusli, yang dalam pandangan saya kelihatan bahwa si Fahmi ini lebih takut kehilangan si Inara Rusli daripada takut kehilangan istri dan anak-anaknya, kesalahan mereka. Kemudian Inara Rusli dan Fahmi bilang itu nikah siri. Namun ibu dari Inara Rusli yang saya tonton tidak tahu anaknya nikah siri. Kalau ibunya saja tidak tahu anaknya nikah siri, terus apakah nikah siri itu jujur atau tidak? Kalau dalam pandangan saya kemungkinan nggak jujur gitu loh. Ya, kemudian untuk Inara Rusli, berhentilah acting seakan-akan kamu ini adalah gadis desa Lugu yang ditipu oleh pria kota gitu loh. Berhentilah berakting seperti itu. Pertama, kamu ini kan cukup populer, jumlah follower kamu banyak, selalu live. Bahkan Dr. Richard Lee dekat dengan kamu sering diundang ke televisi, bahkan kamu mantan seorang vokalis besar, kamu punya media sosial yang besar, kamu punya kenalan kerabat yang besar. Ya, begitupun Fahmi, seorang pengusaha besar. Bahkan kamu, Inara, itu chattingan dengan istrinya Fahmi, si Mawa. Jadi kecil sekali kemungkinan kamu tidak tahu bahwa si Fahmi itu masih istrinya Mawa gitu loh. Ya, kecil sekali kemungkinannya. Jadi bagi saya untuk Inara Rusli, sudahlah, hentikan acting ini dan minta maaf saja kepada Mawa gitu loh, sehingga nama kamu masih bisa tetap terangkat, setidaknya tidak hancur lebur gitu loh. Ya,
Dan saran saya ya untuk Pahmi, ya suaminya Mawa. Kamu yang saya lihat senang sekali dengan wanita-wanita muslimah, bahkan bercadar, ya kan? Mawa bercadar, Inara Rusli, Mawa bercadar, Inara Rusli dulu juga bercadar. Saran saya, kalau nanti kamu lagi nyari perempuan, jangan cari yang muslimah atau bercadar, cari saja yang janda pirang gitu loh, ya yang rambutnya pirang atau apa, ya jangan lagi cari yang bercadar ataupun yang muslimah. Ya, sebenarnya kayak yang muslimah ini kayak Doktip, Inara dan yang lain-lain itu ya sudah banyak saya sering lihat kasusnya. Ya, itu cuma untuk seperti casing agar kelihatan bagus di depan gitu loh. Dan yang terakhir ya, saran saya untuk pemerintah, terutama untuk Menteri Agama, lebih baik dievaluasi tentang nikah siri ini gitu loh. Karena rentan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Ya, untuk dievaluasi, bahkan saya ngeri loh, ada yang bilang, boleh kok bang nikah siri tanpa sepengetahuan istri, yang penting adil. Adil gimana, istri aja nggak tahu. Ya, kemudian ada juga kasus yang katanya udah cerai cuma tinggal bilang talak, udah cerai. Boleh kok bang cerai ya, asal bilang talak aja. Kan gampang banget gitu loh, dimanfaatkan untuk berzina. Jadi saran saya untuk Menteri Agama lebih selektif tentang hal ini. Kalau bisa di Indonesia ya ditiadakan, hanya untuk nikah resmi saja diadakan kalau bisa di Indonesia gitu loh, saran saya. Ya, itu aja, terima kasih.